ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Baik, pada lafal bacaan yang seperti ini, bagaimana cara membaca kita? Karena di sini tidak ada harakat di awalnya. Apalagi huruf yang kedua berharokat sukun juga. Maka apabila ada dua sukun di awal bacaan berupa seperti ini, bagaimana cara membaca kita? Cara membacanya adalah kita melihat daripada huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga. Contoh nanti ayatnya yang sama misalkan seperti ini. Nah, ya, ini ada tulisannya seperti ini. Qafnya mati, hamzanya seperti ini sama. Yang ketiga seperti ini. Nah, bagaimana cara membaca kita? Apakah iqtulu atau aqtulu? Nah, ini kita lihat dari huruf yang ketiganya. Kalau huruf yang ketiganya kasroh, maka itu bisa dipastikan depannya pasti kasroh. Kalau huruf ketiganya fathah, maka dia tetap kasroh. Jadi kalau dia huruf pertamanya fathah dan kasroh, itu maka dia diawalinya untuk huruf alifnya itu kasroh. Tapi kalau huruf ketiganya itu dhammah, maka dia awalnya dhammah. Maka di sini membacanya uqtulu, di sini dibaca ihbitu. Baik, kita uraikan satu persatu hukum tajwidnya. Kemudian pada lafal tu ada bacaan mad tabi'i, yaitu pada lafal tu, yaitu adanya dhamma bertemu dengan huruf waw. Alif yang ditandai dengan sifar mustadir di atasnya dianggap tidak kita baca. Kemudian pada lafal misran fa inna lakum. Pada lafal misran fa inna lakum, pada lafal ra ketemu fa ada bacaan ikhfa. Ikhfa menyamarkan suara ro-nya kepada huruf fa dan intihan. Jadi caranya bagaimana? Ro-nya awalnya kan misron, ketemu fa disamarkan ke fa, misron fa, sambil ditahan dua harokat. Kemudian fa inna lakum, adalah fal fa inna lakum, ada huruf nun yang berharokat tasydid, maka kita hukumi dengan bacaan gunnah. Maka di sini kita tasydidkan nunnya dan ditahan suara dengungannya atau suara gunnahnya. Gunnah itu memasukkan suaranya ke rongga hidung. Fa in, kalau hidung kita tutup pasti nggak bisa. Fa inna nggak bisa. Maka dia karena huruf yang dimasukkan ke rongga hidung. Maka kesalahan yang terjadi tidak menahannya. Fa inna lakum, harusnya ditahan dulu. Fa inna lakum ma sa'altu. Kemudian pada lafal lakum ma, ada mim mati bertemu dengan huruf mim yang semisalnya yang serupa, maka kita namakan dengan bacaan idgham mimi. Kita namakan dengan bacaan idgham mimi. Yaitu bacaan yang terjadi ketika ada dua mim yang bertemu. Cara membacanya, mim pertama dimasukkan kepada mim kedua dan ditahan. Kemudian pada lafal ma, di situ ada bacaan mad tabi'i fathah bertemu alif. Kemudian sa'altum, kita waqaf pada lafal tanda seperti ini. Ini kita lebih baik kita berhenti pada waqaf yang seperti itu. Kalau wajib berhenti ada lafal nanti tanda huruf mim. Baik, kita coba ulang. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Kemudian وضربت عليهم الذلة والمسكنة. Pada lafal وضربت kita harus usahakan membedakan antara huruf dot
dan huruf dal ya teman-teman. Jangan dibaca waduribat, nanti huruf dal, tapi dia huruf dha. Wadu, ditebalkan huruf dha-nya. Waduribat, waduribat. Kemudian pada lafal tak sukun, ini kita namakan dengan huruf yang dia memiliki sifat hamz. Cara membacanya, dia dan punya sifat syiddah. Yang pertama dia syiddah dulu, tertahannya suara, baru dia alirkan nafasnya. Waduribat, tidak langsung waduribat, tidak banyak-banyak, dan sifat hamznya dikit saja. Waduribat, kedengaran ada at, nafas yang kita keluarkan cukup. Kemudian pada lafal alaihimu, ada huruf ya sukun didahului fathah, ini bacaan lin. Usahakan sempurna dalam melafalkan kasrohnya, melafalkan ya sukunnya. Jangan alaihimu, jangan dibaca terdengar huruf e, tapi i alaihimuzillatu. Kemudian pada lafal az-zillatu ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang kita tulis tapi kita tidak baca. Langsung ditasydidkan atau diidghamkan ke huruf zal. Kemudian wal maskanatu ada alif lam qamariyah. Pada lafal wal maskanatu alif lamnya dijelaskan huruf lamnya. Kalau di sini kita berhenti, misalkan waduribat alaihimuz zillatu wal maskanah, tak marbutah itu konsepnya adalah ketika dia di akhir bacaan diganti dengan ha sukun. Kemudian pada lafal waba'u bi ghadabim minallah, pada lafal waba'u ada bacaan mad wajib muttasil pada lafal ba'u. Kenapa di sini ada mad wajib muttasil? Karena ada huruf ba yang bertemu dengan huruf hamzah setelahnya, dan hamzah tersebut pada satu kata. Maka konsepnya apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kata, kita hukumi dengan bacaan mad wajib muttasil yang harus kita panjangkan sepanjang 4 harokat. Dan tidak boleh dikurangi 4 atau 5 harokat. Kemudian pada lafal u itu ada hukum tajwid yang satu lagi, yaitu namanya mad badal. Mad badal terjadi apabila adanya huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad, baik itu alif, waw, dan ya. Ketika ada huruf hamzah bertemu setelahnya 3 huruf ini, maka dinamakan dengan mad badal. Kemudian pada lafal bi ghadabim minallah, pada lafal bim minallah di sini ada bacaan idgham bi gunnah, yaitu adanya tanwin yang bertemu dengan huruf mim. Pada dasarnya kita membaca bi ghadabin minallah, karena bertemu mim, tanwinnya dimasukkan, itu yang kita namakan dengan idgham bi gunnah, disertai dengan gunnah masuk ke rongga hidung kita. Bi ghadabim minallah sambil ditahan 2 harokat. Kemudian pada lafal minallah, pada lafal Allah di sini ada namanya hukum berupa lam tafkhim, lam yang dibaca dengan tebal. Nah, pada lafal Allah juga kalau kita waqaf pada lafal Allah ini ada mad arid sukunnya, maka kita boleh memanjangkan lafal Allahnya 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Kemudian pada lafal dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, pada lafal dzalika ada mad tabi'i fathah bertemu alif, dan hati-hati dalam melafalkan zal jangan sampai terganti dengan huruf zai. Kemudian bi annahum kanu, lafal nun berharakat tasydid kita baca dengan bacaan gunnah, memasukkan suara nunnya ke rongga hidung kita dan ditahan. Kesalahannya yang tidak menahan. Kemudian ada mimat yang bertemu kaf, di sini tertinggal. Ada hukum tajwid berupa bacaan izhar syafawi, yaitu suara mimnya harus dibaca dengan jelas tanpa ada penahanan. Kemudian pada lafal kanu yakfuruna, kanu kedua-duanya mad tabi'i harus sama panjangnya dengan zalika. Kemudian pada lafal yakfuruna ini sama dalam membaca seperti huruf ta. Diawali kaf itu memiliki sifat hamz juga sebagaimana ta, dan kaf memiliki sifat yang namanya syiddah juga, adanya penahanan di dalam suaranya. Maka dia kita tahan dulu suaranya baru dialirkan nafasnya. Ak, maka yakfuruna, tapi tidak disaktahkan, tidak yakfuruna, tapi langsung saja kanu yakfuruna bi ayatillah. Wala faruna ada mad tabi'i lagi. Kemudian bi aya, ini tadi tandanya bukan tanda ke sini, ini tandanya adalah ke huruf ya, salah tandanya, dan ke lafal Allah.
Maka pada lafal a ya, di lafal a ada hamzah bertemu alif, kita hukumi dengan bacaan mad badal, panjangnya sama 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Kemudian pada lafal ya mad tabi'i fathah ketemu alif, lafal Allah juga mad tabi'i dan dia lamut tafkhim, lam yang dibaca dengan maaf. Di sini lamnya dibaca dengan tipis tillah, bukan tillah, karena dia didahului lafal Allah didahului dengan huruf kasrah. Kemudian wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Pada lafal wa yaqtuluna ada huruf qaf berharakat sukun, maka kita namakan dengan bacaan qalqalah. Qalqalah ini apa? Yaitu memantul. Maka kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah tidak memantul. Contoh wa yaqtuluna tidak mantul. Yang kedua menambahkan hamzah wa yaqtuluna, harusnya dipantulkan. Kemudian pada lafal luna dan tidak menambahkan hamzah, maaf tadi, tapi lafal qalqalah. Kemudian pada lafal luna ada mad tabi'i, dhammah bertemu waw. Kemudian an-nabiyina, di sini ada alif lam syamsiyah, dan lafal nun ada bacaan gunnahnya, ditahan suara nunnya. Maka wa yaqtulunan nabiyina, pada lafal nabiyina ada mad tamkin, yaitu mad yang terjadi apabila ada huruf ya dan bertemu dengan huruf ya pula, maka dia kita namakan dengan mad tamkim. Ada ya berharokat kasrah, maaf tasydid, ketemu dengan huruf ya, maka di sini nabiyina, 2 huruf ya yang berdekatan, yang satu berharokat yang satu tidak, maka dia makan dengan mad tamkin, panjangnya sama 2 harokat. Kemudian bi ghairil haqq, ghairi sempurnakan ya-nya, yaitu dengan bacaan ya dibaca dengan i ketemunya, bi ghairi bukan bi ghai, jangan dengan terdengar huruf e. Kemudian falafal al haq, alnya alif lam qamariyah, dan al haq di sini ada qalqalah. Qalqalah di sini kita namakan qalqalah kubra ya. Dalam membaca qalqalah jangan sampai tidak mantul, al haq itu tidak mantul, harus ada al haq. Tapi di sini karena dia ada huruf tasydidnya, ditekan dulu qafnya baru ditasydidkan. Bi ghairil haqq, bi ghairil haqq. Ya, seperti itu. Kemudian dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Lafal dzalika mad tabi'i, bima mad tabi'i, asaw wa, di sini langsung dimasukkan. Dia hanya idgham saja, tidak ada penahanan, tidak boleh asaw wa kanu, tapi langsung saja asaw wa kanu ya'tadun. Lafal kanu mad tabi'i, ya'tadun ada bacaan mad arid disukun. Kita pada lafal ya'tadun boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat, karena kita hukumi dengan bacaan mad arid disukun. Bagi teman-teman yang sedang bergabung atau baru membahas mad arid sukun, bisa dilihat ya teman-teman, kami tidak memperpanjang mad arid sukun karena sudah kita bahas di ayat sebelumnya dan beberapa ayat sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, karena kita hanya membahas bagaimana hukum tajwid setiap ayatnya, insyaallah sampai Al-Quran ini selesai. Baik, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon bantuannya ya teman-teman untuk like, share, dan subscribe, serta kunjungi di YouTube kami yang lainnya, ada di di Ngaji Quran Yuk, dan belajar bahasa Arab di Bahasa Arab Center. Baik, demikian yang kita bisa bahas. Semoga ini bermanfaat bagi kita bersama dan menjadi pahala kebaikan bagi kita yang belajar, mendengarkan, dan menge-share-nya kepada siapa yang membutuhkannya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.